Kan belum dibuka. Oh, sorry. Saya ini pertama kali jadi pendamping skripsi, jadi saya nggak tahu harus ngapain. Bimbing. Oke, terima Ya, Pak. kasih yang sudah mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang ada 10 partisipan. Saya pikir ini bimbingan saya ataupun ada juga yang tim horenya Mbak Ida. Eh, Terima kasih sudah bergabung pada seminar proposal Mbak Raudatul Muftahidah. Ini adalah satu langkah menuju kesuksesan atau satu langkah menuju gelar esos lah ya. Tapi saya pikir ini nanti kita akan banyak diskusi saja Mbak Mbak Ida. Sorry, ini saya bacanya Nuratul Waridah padahal yang ujian Raudatul Muftahidah ya. Iya, Saya Pak. pikir nanti kita akan banyak diskusi saja karena teman-teman juga sudah di-share materinya. Yang jelas untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki atau menyempurnakan tulisan dari Mbak Rodotul Mubtahidah. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu ini Mbak Rodotul Mubtahidah 2017 ya Mbak ya. Nanti Iya, Pak. pembahasnya Mbak Maratus yang sudah ujian. Saya pikir nanti saya perlu mendengar dari masukan dari Mbak Maratus yang substansial ya. Untuk teknis mungkin nanti kita banyak skip saja. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita buka seminar proposal pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mbak Ida. Monggo Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arhadian Aditya MA selaku dosen pembimbing yang membersamai saya pada seminar proposal pada pagi hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini juga. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pendampingan PKH pada Masa Pandemi, Studi PKH Dusun Beji, Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta. Alasan saya meneliti di sini yaitu dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, adanya ketidakberdayaan suatu masyarakat. Penyebab ketidakberdayaan suatu masyarakat yaitu disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Tercatat melalui laporan Badan Pusat Statistik, pada bulan September tahun 2019, Indonesia memiliki 24,79 juta penduduk miskin. Kemudian pada bulan Maret tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia memiliki pertambahan sebesar 1,63 juta, sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga bahan pokok, kemudian disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Yang ketiga yaitu penyebab terjadinya kemiskinan. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yaitu pengangguran, setengah menganggur, atau kurangnya lahan pekerjaan dan lahan produktif, sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia yaitu dengan cara pemerintah mengadakan salah satu program, di mana program ini adalah program Keluarga Harapan. Dan program ini sudah ada sejak tahun 2007. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu dusun yang menerima bantuan PKH. Di sini salah satu dusun yang menerima bantuan PKH di Dusun Beji, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, di mana pada PKH ini jumlah peserta KPM-nya yaitu 57 peserta.
Adapun program PKH Dusun Beji meliputi Sodokah Sampah yang bergabung dengan UIN Sunan Kalijaga dan yang lain yaitu pelatihan pembalut kain, kesehatan produksi, dan daur ulang sampah. Mbak, ini slide-nya emang berhenti ya? Belum jalan ya? Nge-lag, Pak, sebentar. Oh iya. Dari beberapa latar belakang yang saya paparkan, di sini peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana upaya-upaya yang dilakukan para pendamping pada masa pandemi seperti saat ini. Sehingga di sini peneliti merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pendampingan KPM PKH pada masa pandemi. Kemudian yang kedua, seberapa besar dampak pandemi terhadap proses pendampingan keluarga penerima manfaat KPM di Dusun Beji. Sedangkan dari tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui strategi pendampingan keluarga penerima manfaat PKH pada masa pandemi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi terhadap proses pendampingan keluarga KPM PKH di Dusun Beji. Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memiliki manfaat. Di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan informasi lebih mengenai pemberdayaan masyarakat, tepatnya bagi seorang pengembang masyarakat dan diutamakan jurusan PMI serta mampu memberikan pemahaman mendalam bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama manfaat praktis bagi peneliti yaitu manfaat praktis bagi peneliti yaitu dapat pengetahuan untuk diri sendiri tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan PKH di Dusun Beji. Kemudian manfaat praktis yang kedua yaitu bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan program Keluarga Harapan dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat praktis bagi pendamping program PKH, yaitu di sini bagaimana para pendamping dapat meningkatkan pendampingan untuk kedepannya sekaligus sebagai acuannya. Yang terakhir ada manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi bahwa program PKH tersebut dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, di mana kajian pustaka bertujuan sebagai bahan referensi dan dasar penguat terhadap penelitian yang akan saya lakukan. Di sini saya menggunakan 5 referensi. Yang pertama yang dilakukan oleh Bella Rahmania Damanik dengan judul Peran Pendamping PKH dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Fokus pada penelitian ini yaitu peran pendamping PKH yang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai fasilitator dan peran pendamping sebagai prasarana. Dari segi perbedaan dari penelitian ini yaitu di mana pada penelitian terdahulu berfokus pada peran pendamping PKH dalam mengatasi kemiskinan di Desa Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana strategi pendampingan PKH pada masa pandemi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiana Yunilestari dengan judul Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan, studi kasus di Dusun Warung Ketek, Satu Sari, Gunung Kidul. Langsung saja dari segi perbedaan, ini lebih berfokus pada bagaimana kasus di Dusun Warung Ketek yang akan dilakukan, bagaimana strategi pendampingan PKH pada masa pandemi. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Erina Nurhuda dengan judul ini dulu strategi dengan judul Strategi Komunikasi Penerima Manfaat di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.
pada penelitian ini memiliki persamaan, di mana persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang strategi dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian dari segi perbedaan, dari penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang digunakan komunikasi pendamping PKH untuk meningkatkan kesadaran KPM. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana strategi pendamping pada masa pandemi. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. Yang berjudul Implementasi PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi pada Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Dari segi perbedaan, penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi PKH sebagai upaya kesejahteraan masyarakat Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada. Adapun yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munawwarah Shahid yang berjudul Pengaruh Kebijakan Program PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Fokus pada penelitian ini yaitu membahas mengenai fakta penelitian yang menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan negatif, dan juga berfokus pada fakta di lapangan bahwa program PKH sesuai prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya dari segi perbedaan, di mana pada penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh kebijakan program PKH terhadap penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana strategi pendampingan pada masa pandemi. Selanjutnya kerangka teori. Teori yang pertama yaitu teori tentang pendampingan. Pendampingan sosial merupakan agen yang hadir membawa perubahan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Peran pendamping pada umumnya mencakup 4 peran utama. Yang pertama, fasilitator, yang kedua pendidik, yang ketiga perwakilan masyarakat, dan yang keempat peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Yang pertama, fasilitator. Di sini fasilitator berperan berkaitan dengan pemberian dukungan bagi masyarakat. Kemudian sebagai pendidik, pendamping berperan aktif dalam memberikan masukan positif berdasarkan gagasan dan pengalamannya. Yang ketiga yaitu perwakilan masyarakat. Di sini pada peran ini pendamping melakukan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Di sini mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Teori selanjutnya yaitu teori tentang program keluarga harapan atau PKH, di mana program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Dengan adanya PKH tertentu diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Nah, jadi seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa program keluarga harapan ini sudah ada sejak tahun 2007. Selanjutnya yaitu strategi dalam kegiatan pendampingan. Menurut Porter, strategi dipandang sebagai sebuah usaha untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, tidak beda jauh dengan pendapat Thomson yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif dibutuhkan sebuah strategi karena merupakan langkah awal dari perusahaan. Selanjutnya, dampak pelaksanaan program PKH di masa pandemi. Nah, pada masa pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan saat ini telah menimbulkan berbagai dampak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada bidang kesehatan, adanya pandemi mengakibatkan dampak multisektor yang meliputi dampak perekonomian, baik dari segi perdagangan, pariwisata, investasi maupun dari sisi sosial. Dari penelitian yang akan saya lakukan, ada beberapa metodologi yang saya gunakan. Yang pertama, jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Di sini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Mohon maaf, di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Alasan saya menggunakan jenis penelitian ini yaitu dikarenakan penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian.
Subjek dan objek yaitu pendamping PKH, para penerima manfaat PKH, dan pemerintah dusun beji. Sedangkan objek penelitian yaitu bagaimana strategi pendampingan bagi kelompok penerima manfaat PKH serta dampak pandemi dalam pendampingan di dusun beji. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Dusun Beji, Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta. Alasan memilih lokasi tersebut karena Dusun Beji merupakan salah satu yang menerima bantuan PKH. Yang keempat yaitu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan wawancara informal, observasi berperan sebagai pengamat, kemudian dokumentasi lapangan. Wawancara informal yaitu melalui percakapan terbuka seperti biasa, bersifat spontan dan pertanyaan yang mengalir begitu saja. Kemudian observasi berperan sebagai pengamat. Observasi berperan sebagai pengamat, di sini saya berkedudukan sebagai peneliti dalam menggali sebuah informasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian dokumentasi lapangan yaitu berupa rekaman, catatan, maupun foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan PKH di Dusun Beji. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini dilakukan bertujuan untuk menyeleksi, mengorganisir data yang bersifat penting maupun tidak penting berdasarkan dari kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian penyajian data. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data, di mana dalam penyajian data ini disusun dalam bentuk deskriptif untuk mempermudah proses interpretasi maupun pembaca. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu untuk menemukan inti dari penelitian yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu teknik validitas data. Teknik validitas data yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi, di mana jenis triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber. Alasan saya menggunakan triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang valid, di mana saya akan membandingkan data di lapangan berdasarkan sumber yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi lapangan. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menerangkan apa saja yang akan dijelaskan di setiap bab. Nah, di sini di bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, pada pendahuluan ini berisi tentang keresahan para pendamping PKH pada masa pandemi yang terkait strategi pendampingan PKH pada masa pandemi, yaitu studi PKH Dusun Beji, Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta. Kemudian pada bab 2, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dituliskan gambaran umum Dusun Beji, Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta. Kemudian pada bab ketiga, pada pembahasan ini berisi tentang temuan di lapangan berupa hasil wawancara dan data-data lain yang sudah dipilih terlebih dahulu. Bentuk dari tulisan ini yaitu narasi dan ditulis secara data, observasi, dan wawancara sudah diklarifikasi terlebih dahulu. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembimbing. Oke, terima kasih Mbak Ida sudah mempresentasikan. Saya pikir ngelag ya suara saya ya. Tes. Mbak Atus atau Mbak Ida. Suara saya masuk nggak ya? Ini di semua. Suara saya masuk nggak ya, Mbak? Masuk Pak, masuk. Oke, terima kasih Mbak
Ida sudah mempresentasikan. Mungkin kita akan diskusi saja nanti langsung dari pembahasnya Mbak Atus, kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa kita tampung. Monggo Mbak Atus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Mbak Atus. Oke Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ini aku bisa share screen nggak? Oke, sebentar saya atur jadi co-host. Sebenarnya sudah tak multiple partisipan ya, tapi coba nanti tak jadikan host dulu. Mbak Ida di stop screen dulu, nanti baru Mbak Atus bisa share screen. Ida punyamu di stop dulu. Mbak Ida. Tes. Mbak Maratus, Mbak Ida. Mbak Maratus bisa share screen nggak ya? Oke. Bisa. Monggo silahkan Mbak. Sudah kelihatan belum Ida? Ya, udah kelihatan Mbak. Halo Ida? Sudah. Ida? Sudah Bapak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Adit. Mungkin saya lebih ke penulisan ya Pak. Ya. Untuk yang dari buku panduan, jadi sebelum penegasan judul itu ada ditulis judul lagi kayak gitu. Khusus untuk proposal. Terus ini udah saya tandai yang tipe-tipe dan juga seharusnya ada huruf besar di depan kata itu juga sudah saya tandai. Terus untuk yang penegasan judul punyanya Mbak Mutaida kan ini lebih ke penjelasan menurut seseorang ya. Mungkin bisa dijelasin juga menurut Mbak Ida itu gimana. Dan soalnya kan itu nanti kan menjurus ke penelitian. Dengan adanya penegasan judul nanti kan orang jadi tahu, oh ya berarti judul kamu itu nanti mengarahnya ke sini kayak gitu. Dan lebih enaknya itu di subjudul gitu loh Pak. Jadi pertama itu strategi, baru menjelaskan strategi itu apa kayak gitu. Jadi untuk membaca itu lebih enak. Terus untuk di latar belakang ada yang membutuhkan referensi kayak di sini.
ini ada yang butuh referensi. Sudah saya tandai juga. Soalnya kalau latar belakang kan lebih ke data-data kayak gitu nggih, Pak. Terus terkait rumusan masalah. Ini kan seberapa besar? Mungkin kalau seberapa besar, kalau menurut saya itu nanti itu diukurnya itu kayak gimana? Kalau saya ngasih saran sih langsung ke apa dampak pandemi, langsung dampak pandemi terhadap proses pendampingan keluarga penerima manfaat, atau bisa ditambah apa dampak gitu sih Pak. Terus tujuan penelitian juga nanti kalau yang seberapa besar itu nanti mengikuti juga. Terus untuk yang kepenulisan, jadi kalau di buku panduan kan manfaat penelitian, terus selanjutnya mau ke bab selanjutnya itu berarti huruf 1 manfaat teoritis kayak gitu. Terus baru nanti kayak yang huruf I ini nanti bisa baru A kecil kayak gitu. Di situ ada di dalam buku panduan halaman 49. Nanti mungkin bisa dilihat kembali. Terus terkait apa ya? Jarak kepenulisan belum rapi sih menurut saya. Kayak benar. Kayak di sini kan kalau dilihat kurang rapi ya, mungkin bisa dirapikan juga Mbak Muftaidah. Di situ juga ada di buku panduan. Mungkin sama lebih sering-sering dibaca sih, soalnya lebih banyak tipe juga gitu. Terus untuk yang kajian enggak. Untuk yang daftar pustaka itu menurut saya sudah bagus juga, sudah sesuai abjad huruf. Gitu, Pak. Mungkin dari saya cukup sih, Pak. Mungkin lebih banyak baca kembali, soalnya banyak tipe-tipe sama dari pengulangan kata juga ada. Juga sudah saya tandai juga ya pemborosan kata. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Maratus. Gitu. Jadi kalau menurut Mbak Maratus ini proposalnya ke Pak Adit. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Maratus. Suara saya masuk nggak ya? Tes. Oke, terima kasih Mbak Maratus. Jadi menurut Mbak Maratus proposalnya layak untuk diteruskan atau harus dirubah ini? Mbak Maratus. Halo, tes. Mbak Ida. Dengar nggak ya suara saya? Tes. Mbak Ida, Mbak Atus. Ya, Pak. Dengar nggak ya suara saya ya?
Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Oke, agak terganggu memang. Jadi menurut Mbak Maratus ini proposal layak untuk dilanjutkan atau harus dirubah? Menurut saya layak, Pak. Mungkin lebih ke apa sih? Ke teknis kepenulisannya gitu, Pak. Soalnya kan mungkin kurang rapi. Belum sesuai dengan buku panduan skripsi yang ada di fakultas. Gitu, Pak. Tapi tetap layak dilanjutkan. Layak, Pak. Mungkin nanti bisa direvisi gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Maratus. Yang lainnya ada pertanyaan? Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Maratus. Tetap stay ya Mbak Maratus, nanti saya ingin diskusi saya akan kasih contoh punyanya Mbak Maratus gimana, punya Mbak Ida gimana. Yang lain bimbingan saya, Mas Rozi, Mbak Susi, siapa lagi di sini ya? Wafia ini mungkin. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, Uzi belum ada. Mbak Susi? Belum ada? Oke, ini saya akan share screen. Nanti setelah saya share screen, saya akan minta diskusi dengan Mbak Maratus. Sebelum itu, karena ini pertama kali, saya berharap setiap bimbingan saya bisa maksimal, bisa bermanfaat lah skripsinya, dan kurang lebih studi nggak usah lama-lama lah. Oke, saya akan share screen sebentar ya, sambil ini. Share screen saya masuk belum ya? Masuk, Udah Pak. masuk, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya membuat di sini cara mudah menyusun proposal skripsi, karena ini masih proposal skripsi. Saya belum pernah, pembimbingan saya belum pernah sampai ujian munakosa karena masih baru. Jadi Mbak Ida ini sebenarnya adalah bimbingan saya yang pertama untuk diuji di seminar proposalkan. Jadi selamat Mbak Ida, Anda memecahkan sejarah, memecahkan rekor. Ini adalah bimbingan pertama saya. Tapi yang jelas, saya berharap seperti tadi, setiap bimbingan saya bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan dapat selesai dengan tepat waktu lah. Saya buat subjudul tips and trick menyusun skripsi program studi pengembangan masyarakat Islam. Oke, kurang lebih ada 3 hal di awal yang ingin saya tekankan setiap bimbingan saya. Ini belum pernah saya sampaikan memang karena kita intensitas ketemunya agak sulit. 3 hal ini mungkin saya gambarkan dari refleksi saya sendiri, kemudian saya lihat dari pengalaman teman-teman juga. Yang pertama, tentukan tema penelitian Anda berdasarkan kegelisahan yang Anda rasakan. Karena jika itu berangkat dari hati, maka akan terasa ringan dalam menyelesaikan. Oke, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Ida. Mbak Ida, apakah ini kegelisahan Anda dalam mengangkat tema proposal Anda? Iya, Pak. Kenapa? Karena adanya kegelisahan. Karena adanya pandemi, Pak. Oke, itu jawaban yang sangat sangat objektif lah ya. Maksudnya setiap kita punya alasan masing-masing kegelisahan kita kenapa kok ngangkat itu. Oke, saya percaya itu adalah kegelisahan Mbak Ida. Kemudian yang kedua, tentukan sikap dalam menulis skripsi Anda. Apakah tujuan Anda dalam menulis tugas akhirnya hanya sebagai penggugur kewajiban atau batu loncatan untuk jenjang yang lebih pendidikan yang lebih lanjut, atau merupakan pondasi dari cita-cita besar yang akan Anda raih kelak? Ini refleksi juga kepada semua bimbingan saya, khususnya Mbak Ida juga. Apakah skripsi ini sudah seperti itu? Apakah hanya menggugurkan kewajiban? Ya, kalau memang menggugurkan kewajiban ya asal diselesaikan ya sudah gitu. Atau ini adalah saya mau S2, nanti ini adalah embrio untuk tesis saya.
Atau mungkin saya mau jadi researcher, ya peneliti yang fokus di bidang ini. Nah itu tentukan. Menurut saya Mbak Ida belum telat lah. Kalau Mbak Atu sudah telat, dia sudah ujian munakosah. Jadi ini kenapa saya sampaikan, karena memang ini adalah seminar proposal ya. Jadi Mbak Ida masih ada peluang untuk memperbaiki itu. Yang ketiga, refleksikan apa manfaat penelitian Anda terhadap lokasi atau objek penelitian yang Anda lihat. Jadi kalau memang sudah di Dusun Beji tadi, kalau sudah diteliti oleh Mbak Ida, ada nggak sih manfaatnya gitu. Nah ini 3 hal ini yang saya pikir setiap bimbingan saya harus merefleksikan. Ini nggak ditulis di skripsi, tapi ini bisa teman-teman teman-teman resapi lah, apakah sudah seperti ini yang saya lakukan, langkah saya seperti apa sih dalam menyusun tugas akhir ini. Ini sangat di luar konteks proposalnya Mbak Ida ya, tapi nanti kita juga bahas substansi dari penelitian Mbak Ida. 3 hal ini saya pikir cukup. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, pertama ada 2 materinya. Yang pertama membuat timeline, dan yang kedua menyusun skripsi. Timeline mungkin Mbak Ida juga sudah membuat. Saya pikir tadi kalau disampaikan di awal juga cukup baik. Jadi ini timeline mungkin saya improvisasi lah. Setiap bimbing saya harus punya timeline ini. Mbak Ida kalau nggak salah timelinenya di akhir bulan kemarin itu seminar proposal, tapi ternyata baru terrealisasi di awal bulan ini. Ozi itu sama kayak Mbak Ida, tapi kayaknya direvisi di awal bulan ini juga seminar proposalnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke reminder kita sih, kita tuh sudah sampai mana, terus sampai mana sih yang akan kita lakukan. Oke, membuat timeline ini saya deskripsikan menjadi 3 hal. Yang pertama, berisikan harapan dan cita-cita mulai dari dapat pengajuan dosen bimbing sampai wisuda. Bahkan kalau nggak salah Mbak Ida belum ada tulisan wisudanya kapan, saya nggak tahu ya. Mungkin wisudanya di wisuda paling dekat dengan bulan inilah, atau dengan semester ini. Kemudian ini teknis yang bisa dilakukan, ini bisa dilakukan ataupun tidak. Ini saya lakukan dulu di masa saya studi. Cetak dan taruh di tempat mudah yang sering Anda lihat. Kemudian kalau saya di depan tempat sholat, kan setiap berdoa sisihkan doa kita untuk target-target kita. Ini target yang punya Mbak Laili. Nah ini di bawahnya di bawahnya ini ada di awal dia tulis yang bertantangan di bawah ini saya. Oh ini ya, dengan adanya timeline ini besar harapan saya untuk bisa mengerjakan tugas akhir sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Semoga segalanya diberikan kemudahan. Jadi ada target, ada harapan di sini. Ini juga Mbak Ida sudah membuatnya, saya pikir. Kemudian yang ini adalah menyusun skripsi adalah subbab-subbabnya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inilah ya yang akan Mbak Ida yang sudah Mbak Ida buat. Nanti saya juga di akhir, karena ini secara general, teman-teman bimbingan saya juga melihat, jadi saya sampaikan secara general dulu, nanti baru yang spesifik punya Mbak Ida. Pendahuluan itu ada 2 hal penting. Saya tidak memperhatikan tata cara Mbak Ida menyampaikan atau kepenulisannya, terus stylenya menulis itu bagaimana, itu saya nggak memperhatikan. Tapi yang penting itu, ya yang pertama adalah tampilkan keunikan penelitian Anda. Yang kedua adalah tampilkan data kuantitatif dan kualitatif. Sudahkah penelitian Mbak Ida ini ada keunikannya? Atau sudahkah ditampilkan data kuantitatif dan kualitatifnya? Ini yang perlu dilihat kembali lah, mumpung masih belum terjun ke lapangan. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata bagaimana. Ini kualitatif sekali lah. Bagaimana peran atau bagaimana strategi pendamping tadi yang khususnya Mbak Warida. Nah, karena dibuat sedetail mungkin kata rumusan masalahnya. Karena ini adalah guideline dalam menyusun teori Mbak atau teman-teman semua nanti. Kemudian yang ketiga adalah
tinjauan pustaka. Nah, ini ada kebijakan baru kalau Mbak Warida kemarin atau Mbak Ida dan teman-teman yang lain melihat itu Bu Aminah share kalau nggak salah kebijakan baru dari rektorat yang mengharuskan skripsi itu 2 jurnal atau 2 tesis atau 2 disertasi dari UIN dikutip. Ya, jadi saya pikir Mbak Warida belum mengutip itu, bisa dicari, coba nanti ditambahkanlah 2 referensi yang ada di UIN. Mungkin dosen yang membuat atau peneliti di UIN. Tapi kalau bisa jangan skripsi lah. Saya tidak nulis skripsi di sini karena tesis, disertasi atau jurnal itu lebih kredibel lah. Kemudian tinjauan pustaka ini adalah bagian untuk menentukan novelty penelitian Anda. Jadi Mbak Ida tadi sudah menyampaikan berbagai macam penelitian terdahulu, kemudian posisi penelitian Mbak Ida itu di mana sudah disampaikan juga. Tapi ya catatan saya berarti nambahkan referensi tadi. Nah, ini yang keempat itu adalah kerangka teori. Kerangka teori ini jawaban secara teoritis dari rumusan masalah penelitian. Kemudian menjabarkan konsep-konsep penting yang akan dilihat dalam penelitian. Tadi saya contohkan bagaimana peran di rumusan masalah. Maka di kerangka teori itu harus disampaikan peran, pengertian peran, terus pengertian menurut A, pengertian peran menurut A, pengertian peran menurut B gitu. Saya contohkan ada 10 macam nih ya, dijelaskan 10 macamnya. Nah, ini yang akan dilihat nanti. Jadi ketika penelitian di lapangan, apakah peran yang poin 1 ditemukan di lapangan atau tidak, poin 2 ditemukan di lapangan atau tidak, sampai poin 10. Jadi kerangka teori itu tugasnya itu sebenarnya. Jadi menjabarkan secara konseptual dari rumusan masalah. Kemudian nanti ketika di lapangan itu dijadikan guideline. Jadi 10 ini bisa menjadi 10 peran di sini, macam-macam peran di sini bisa menjadi puluhan pertanyaan. Jadi ini adalah pengertian dari kerangka teori. Kemudian yang kelima adalah metode penelitian. Ini saya pikir Mbak atau teman-teman biasanya itu pada copy paste tulisan-tulisan terdahulu. Ya, yang jelas metode penelitian adalah cara atau metode yang Anda pilih agar memperoleh jawaban dari penelitian ini, baik kualitatif, baik kuantitatif, baik deskriptif kualitatif, ataupun yang lainnya. Kalau itu menurut teman-teman cukup, ya gunakan itu. Dan saya tidak terlalu memperhatikan inilah. Cuman catatannya, poin kedua, sebutkan informan siapa saja kalau ada. Kemarin Ozi kalau nggak salah sudah nyebutin A, B, C, D itu sudah disebutkan sama dia. Oke, yang terakhir referensi. Ini seperti kebijakan sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Setidaknya ada 20-30 referensi. Mbak Ida, saya pikir perlu bisa ditambahkan lah referensinya nanti. Terus mengutip tulisan dosen. Setidaknya 2 artikel. Yang terakhir menggunakan manajemen referensi. Sudah dilakukan juga Mbak sama Mbak Ida. Tadi Mbak Maratus bilang ini sudah bagus, disusun dengan abjad. Saya pikir Mbak Ida nggak nyusun dengan satu-satu, itu tinggal klik insert bibliografi, udah otomatis langsung keluar. Jadi Mbak Atus nggak usah gumun. Itu aplikasi Mbak Ida, memanfaatkan aplikasi. Oke, selanjutnya ini yang catatan khusus untuk Mbak Ida. Ada di halaman 7 itu keunikannya. Saya pikir Mbak Ida bisa mengeksplor lebih dalam lah. Ini kemarin saya sudah tekankan sih di catatannya. Jadi kenapa PKH-BG? Kenapa nggak PKH Kota Jogja mungkin? Kenapa nggak PKH yang lain? Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa itu jadi penting gitu. Kalau Mbak Ida kemarin tadi kan nulisnya karena itu didampingin PPM-nya PMI, terus dia punya program bank sampah, terus salah satu anggotanya juara kayak gitu.
itu masih belum unik menurut saya ya, Tapi mungkin bisa lah Mbak Ida temukan keunikan lain. Contoh dia KPM-nya atau penerima manfaatnya sudah lepas dari kemiskinan itu 50% mungkin, atau perputaran dana di sana itu tinggi gitu. Jadi ini menarik gitu. Ataupun dia dapat penghargaan gitu. Jadi yang dapat penghargaannya tuh BJ-nya atau PKH BJ-nya, bukan salah satu anggotanya saja gitu. Kalau ada, ini sebenarnya pilihan lah Mbak Ida, coba bisa dieksplor lebih dalam. Nunggu masih di seminar masih di proposal, penyusunan proposal. Kemudian rumusan masalah. Saya lihat ada 2. Di sini ada strategi pendamping ya, sama seberapa besar dampak ya. Tadi masukan dari Mbak Ratu saya pikir baik juga. Ditulisinnya nggak usah seberapa besar karena nanti ngitungnya susah. Jadi dampaknya saja, apa dampak gitu. Itu bisa diterima masukannya. Kemudian yang pertama tadi strategi pendamping itu juga sudah baik karena memang biasanya ada bagaimana strategi pendamping. Ini kemarin saya nguji terus ada pertanyaan, dampak pandemi dulu atau strategi dulu? Jadi logikanya gimana? Kalau ini sebenarnya pilihan ya, bisa juga kalau ini Bu Sri yang menanyakan. Terjadi pandemi dulu atau pendamping PKH punya strategi menghadapi pandemi dulu. Jadi kan logikanya kalau Bu Sri sih bilangnya kena pandemi dulu, terus masyarakat jadi nggak bisa berkerumun, nggak bisa ketemu bareng-bareng. Akhirnya pendamping PKH punya strategi untuk mengatasi itu. Kalau Mbak Ida nulisnya kan bagaimana strategi pendamping PKH dalam menghadapi pandemi. Terus poin kedua, seberapa besar dampak setelah adanya pandemi. Nah, bisa juga sebenarnya seperti itu, asal dampaknya ini dampak strategi itu gitu. Jadi nggak ngelihat dampak pandeminya. Jadi ngelihatnya dampak dari strategi pendampingan, apakah berhasil ataukah dampak dari pendampingan itu malah nggak berhasil. Nah, itu yang mau dilihat adalah dampak strateginya. Memang kalau dampak strateginya berarti setelah strategi pendampingan. Tapi kalau dampak pandemi ya harusnya di awal, terdampak dulu baru strateginya pendamping itu muncul gitu loh. Keresahan atau kegelisahan dari pendamping itu muncul. Ini sebenarnya pilihan lah Mbak Ida ya, bisa dipikirkan lagi saja apakah mau strategi dulu atau dampak dulu. Ini masukan kemarin pas nguji, kebetulan Bu Sri sama Bu Sri, terus Bu Sri bilang kayak gitu, terus saya agak bener juga gitu. Gimana Mbak Ida mau jawab? Atau dipikir dulu? Mungkin dipikir dulu Pak. Oke, silahkan. Ini buat yang lainnya juga nanti refleksi lah. Kalau yang berhubungan dengan pandemi ini, dampak dulu atau strategi dulu? Itu kemarin Bu Sri sih bilang, Bu Sri ngasih masukan itu, dan saya pikir benar juga masukan Bu Sri. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka, jika memungkinkan ditambahkan referensi dari UIN. Saat ini baru 5 ya artikelnya kalau nggak salah, bisa ditambahkan lagi, setidaknya 2. Saya pikir PKH, PMI itu sudah barang umum lah, banyak yang meneliti tentang PKH, silahkan dicari. Kalau saya dulu S1 sama Pak Fajar itu dibilangin, Mas saya minta referensinya jangan dari UIN, dari UGM. Saya dulu pokoknya ke perpustakaannya UGM saya dulu. Dan saya nggak mau skripsi Mas, saya maunya tesis dan disertasi kalau ini. Nah kalau ini Mbak Ida monggo lah. Kalau memang, tapi saya sarankan jangan skripsi lah, yang jurnal atau disertasi tesisnya, meskipun di UIN nggak apa-apa lah. Kemudian kerangka teori, nah ini yang hampir semua bimbingan saya alami. Saya agak susah menjelaskan mumpung ini ketemu, jadi nanti teman-teman bisa melihat juga. Kerangka teori itu menjawab rumusan masalah. Nah,
tadi Mbak Ida itu rumusan masalahnya adalah strategi pendamping. Strategi pendampingannya itu harusnya di kerangka teori itu dijelaskan strategi itu apa, pendampingan itu apa. Strategi pendampingan berarti apa? Nah, strategi pendampingan itu mungkin ada 10 macam menurut A. Nah, Mbak Ida jelaskan, contoh ada 10 macam tuh strategi pendamping. Tadi itu dijelasin kalau nggak salah ada 4 atau ada 5 yang sebagai perwakilan, sebagai apa. Nah, kalau itu kan peran kalau nggak salah ya, peran dari pendamping, bukan strategi pendamping. Jadi ini yang masih belum kuat di sini gitu loh. Jadi nanti yang saya minta, oke, biar gampang aplikasiin ya Mbak Atus. Ujian kapan ya Mbak Atus ya? Ujian seminar munakosahnya. Hari Jumat kemarin, Pak. Jadi masih hafal lah ya apa yang isi dari skripsinya ya. Judulnya apa Mbak Atus? Saya mau dengar dulu. Judulnya Pemulihan Ekonomi di Masa New Normal melalui Kerajinan Batik di Kelompok Wanita Tani Jasmine Ologaten. Rumusan masalahnya? Kalau rumusan masalahnya itu strategi pemulihan sama dampak dari pandemi, Pak. Jadi kemarin juga punya saya kan dampak dulu, terus baru strategi. Itu juga di komen sama Bu Mimin sih. Katanya itu strategi dulu, baru dampak kayak gitu. Dampak kita dulu melihat harus ke strategi. Kenapa masyarakat mengambil strategi itu? Karena adanya dampak pandemi kayak gitu, Pak. Ya, kalau itu, dari saya kemarin. Gitu. Ya berarti itu sudah banyak lah ya yang menyampaikan, Bu Aminah juga menyampaikan itu. Kemudian Mbak Atus, strategi tadi apa? Strategi apa? Pemulihan ekonomi, pemulihan ekonomi ya. Nah itu kerangka teorinya apa? Ingat nggak yang dilihat? Kalau kemarin saya itu kalau kerangka teori itu juga banyak kesalahan, Pak. Kemarin kan saya ambil 2 kerangka teori punyanya Edi Suharto tentang keberfungsian sosial dan strategi keberlangsungan hidup. Ya, bimbingannya siapa Mbak Agus? Bu Aminah, Pak. Oke. Ya, itu tadi. Jadi ini yang biasanya saya alami sih. Maksudnya saya lihat dari proposalnya teman-teman bimbingan saya, rumusan masalah dan kerangka teori itu nggak match, nggak link and match gitu loh. Gampangnya sebenarnya tinggal Mbak Ida, strategi pendamping PKH dalam menghadapi pandemi, strategi pendamping PKH, ditulis di subbabnya kerangka teori, kemudian satu kata dijelaskan. Sudah mulai sih Mbak Ida sebenarnya kemarin, tapi belum dapat nih strategi pendamping. Strategi pendampingan itu maksudnya seperti yang mau dilihat itu seperti apa, karena ini nanti berhubungan sama pertanyaan penelitian yang mau Mbak Ida tulis. Jadi kayak ada strategi pendampingan ya. Strategi pendampingan itu ada 5 contohnya. Pertama, asesmen mungkin. Kedua, menyusun langkah mungkin ya. Terus apalagi macam-macamnya itu ada tokoh yang ngomong kayak gitu. Nah, pertama asesmen tuh nanti Mbak Ida tanyakan ke pendamping PKH-nya, Bu, apakah di sini melakukan pertemuan sebelum pertemuan rutin nggak? Terus apakah ada diskusi? Apakah pendamping ini melakukan kunjungan setiap bulan gitu? Nah, berarti jawabannya, oke, dilakukan strategi pendampingan yang pertama yang asesmen itu dilakukan oleh pendamping PKH di PJ. Kemudian terus sampai konsep itu terpenuhi lah ibaratnya.
Nah, coba deh Mbak Ida nanti lihat lagi kerangka teorinya dan yang lain. Saya pikir teman-teman yang lain juga kayak gitu. Jadi Mbak Ida nggak usah berkecil hati karena teman-teman bimbingan saya yang lain tuh saya berharap di kerangka teorinya agak kuat gitu. Punya Ozi juga kemarin ngomongin apa gitu, terus masih kurang di kerangka teorinya. Oke, sampai sini Mbak Ida, ada yang mau ditanyakan? Belum Pak. Oke, belum dicatat dulu aja ya Mbak, ntar diresapi. Kalau Ya, bingung belum nanti dicatat. kita diskusi lagi di apa namanya di WA ya. Nanti ini Ya, Pak. rencana akan saya rekam kan, sudah saya rekam, nanti kalau ada kesempatan saya upload di YouTube, jadi Mbak Ida bisa melihat lagi lah maksud dari Pak Adit itu apa. Oke, selanjutnya Terima kasih Pak. dampak itu juga kayak gitu. Dampak itu saya kan juga dulu skripsinya dampak. Nah, yang dilihat itu dampak, mungkin dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, dampak lingkungan, yang kayak gitu kan ada nih seorang apa namanya konseptor A atau teori tentang dampak itu kan ada. Nah, itu dijabarkan dan yang Mbak Ida mau lihat itu dampak yang apa di PKH itu. Sementara ini di proposal itu belum kelihatan. Coba nanti bisa dilihat, dicari. Cara paling mudah sebenarnya untuk melihat kerangka teori ini adalah Mbak Ida cari proposal yang atau tugas atau jurnal yang sudah selesai, kemudian yang sama temanya dengan proposal teman-teman semua di sini. Contoh kalau Mbak Ida strategi pendampingan. Nah, cari strategi pendampingan. Kalau ada, lihat kerangka teorinya langsung. Nah, kerangka teori yang dipakai itu apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa diadopsi sebenarnya, bukan di copy paste ya, tapi diadopsi. Saya ingin melihat apa yang dilihat oleh penelitian itu. Jadi itu paling mudah, ini strategi yang bisa Mbak Ida dan teman-teman terapkan. Oke, untuk metode saya pikir ini adalah yang teman-teman bisa gunakan. Apa namanya, adalah cara atau metode yang bisa memberikan jawaban atas kegelisahan teman-teman. Terakhir, daftar pustaka belum menggunakan referensi dari dosen UIN, saya pikir ini bisa ditambahkan. Nah, ini yang saya screenshot tadi, strategi dalam kegiatan pendampingan. Kan di sini masih menurut Porter, strategi dipandang sebagai sebuah usaha mencapai keunggulan yang kompetitif. Boleh, ini tuh boleh, nggak apa-apa. Cuman setelah ini, strategi pendampingan yang ingin Ida lihat itu ada 10 menurut Thomson mungkin. Nah, 10 menurut Thomsonnya itu dijabarkan detail gitu. Satu itu strategi pendampingan itu harus ramah. Strategi pendampingan itu harus familyable mungkin, atau strategi pendampingan itu harus apa gitu. Nah, 10 itu yang akan Mbak Ida lihat di lokasi penelitian. Jadi omongan konsepnya A bener nggak, konsepnya B bener nggak gitu, sampai ke seterusnya gitu. Nangkep ya mungkin dari sini karena ini ada contohnya langsung ya. Ini udah bener kok Mbak, udah bener disampaikan nggak apa-apa. Cuman perlu ditambahkan tadi strategi yang seperti apa sih yang ingin Mbak Ida lihat. Ini berlaku juga sama teman-teman yang lain lah ya, nggak usah apa namanya yang lain juga memperhatikan untuk yang Ozi dan kawan-kawan. Ini juga dampak. Ini langsung dampak masa pandemi. Pada masa pandemi seperti ini dirasakan kita telah menimbulkan berbagai dampak. Nah, berbagai dampak itu yang mau Mbak Ida lihat itu apa? Tadi saya bilang dampak sosial mungkin, dampak lingkungan mungkin, atau dampak ekonomi mungkin. Kan di sini mengakibatkan dampak multisektoral, dampak perekonomian, perdagangan, pariwisata. Nah, kan nggak mungkin kalau Mbak Ida ngelihat ke pariwisata, ke perdagangan gitu.
spesifik saja, apa yang mau Mbak Ida lihat? Mungkin dampak penghasilan penerima manfaat atau dampak apa namanya kemandirian masyarakat. Tapi ada tokoh yang ngomong gitu loh, bukan dari ujung-ujung Mbak Ida nulis di situ tanpa ada referensi gitu. Oke, sampai sini Mbak Ida, ada yang perlu kita diskusikan mumpung kita bertatap muka? Belum? Untuk sementara masih belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini saya agak-agak banyak ngomong karena memang ini pertama kali bimbingan, jadi Mbak Ida tuh spesial karena pertama kali bimbingan saya yang seminar proposal, dan jadi mungkin kita sama-sama belajar lah, biar nanti di apa namanya di ujian munakosahnya nggak banyak pertanyaan aneh gitu. Oke, itu dari saya, Mbak Ida. Agak panjang, tapi saya pikir mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang saya tekankan untuk bimbingan saya semua yang ada di sini, perhatikan kerangka teorinya, karena kerangka teori itu kemarin sementara masih banyak yang belum memuaskan saya lah ibaratnya. Oke, saya akan menutup ini, tapi saya akan menggarisbawahi beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur teman-teman. Yang pertama, kalau pendahuluan atau latar belakang, saya hanya minta semua bimbingan saya tampilkan keunikannya. Apapun keunikan itu. Auzi ngomong di sana banyak mangga katanya di penelitian saya. Coba cari berapa hektar mangga di sana, berapa produksinya, berapa biaya perputaran uang terkait dengan produksi mangganya. Dia jawab, Pak, saya masih kesulitan mencari data itu. Nah, jadi nggak unik proposalmu. Tapi kalau kamu sampaikan data itu jadi uniqueness-nya lah, kelebihan dari proposalmu itu. Ini saya singgung-singgung lah ke Auzi juga. Kemudian rumusan masalah ini berhubungan dengan kerangka teori yang nanti akan menjelaskan kerangka teorinya seperti apa. Itu ya dasarnya adalah rumusan masalah. Sebelum masuk ke situ, tinjauan pustaka, semua bimbingan saya tambahkan 2 referensi jurnal, tesis atau disertasi dari UIN yang terkait dengan penelitian teman-teman. Saya pikir banyak, PKH banyak, CSR banyak, kampung wisata banyak, jadi nggak usah merasa kesulitan, gampang nyari itu kok. Nah, kalau bisa, karena saya pengelola jurnal pemberdayaan masyarakat Islam atau JPMI, kutip atau cari pertama kali dibuka di laman JPMI, karena kita membesarkan institusi kita lah. Kalau memang nggak ada di sana, baru ke UIN secara umum. Kemudian kerangka teori tadi yang seperti saya jabarkan, adalah penjelasan dari rumusan masalah. Kalau mau ngomongin strategi pendampingan, ya jelaskan strategi pendampingan seperti apa yang mau dilihat. Kalau mau lihat implementasi program, ya implementasi program itu apa sih sebenarnya yang ingin dilihat, dijabarkan juga di kerangka teori. Kemudian metode penelitian, ini yang biasanya dilupakan adalah informannya. Informannya siapa saja sih? Ya pokoknya warga sana, Pak. Itu yang nggak benar. Biasanya bisa teman-teman identifikasi lah, kayak sebutkan, saya akan mewawancarai pendamping PKH-nya, saya akan mewawancarai ketua RT satunya, saya akan mewawancarai Pak Lurahnya, mungkin. Jadi spesifik. Kalau memang bisa by name, ya by name. Kalau nggak bisa, ya perwakilan dituliskan berdasarkan perwakilan dia sebagai institusi apa. Terakhir, bimbingan saya harus menggunakan manajemen reference. Setidaknya ada 20 referensi, 20-30 referensi, itu juga harus jurnal yang terbaru dan relevan. Terbaru itu ya 10 tahun terakhir, relevan itu ya sesuai dengan tema, harus digunakan. Oke, sampai sini saya pikir cukup. Mbak Ida, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Pak, Mbak Ida? boleh nanya sedikit, Pak? Boleh sih, silakan. Kemarin disinggung tentang itu ya, tentang referensi aksi. Maksudnya referensi aksi itu bagaimana, Pak? Kurang Di mana? Di mana? katanya referensi aksi katanya. Kamu ngeliat itu saya yang ngomong atau dari? Iya, Pak. Iya, pas revisi yang pertama. Referensi asli, bukan aksi asli itu. Maksudnya gini, oke ini juga makasih sih diingatkan. Di kerangka teori itu jangan sampai saya melihat masih ada tulisan referensi dari jurnal. Ya, kerangka teorinya itu kalau bisa referensi aslinya, referensi buku babonnya. Contoh ya, dampak menurut tadi kan dijelaskan menurut di sini strategi ini menurut Porter strategi adalah ini. Menurut Thomson adalah ini. Nah, ini jangan sampai Mbak Ida mengambil kutipan ini dari jurnalnya. Jadi Mbak Ida baca jurnal terus di jurnal itu dituliskan referensinya ini. Nah, cari buku aslinya. Maksudnya gitu, Mas Ozi. Cari bukunya Porter, cari bukunya Thomson. Kalau nggak bisa nemu bukunya, ini saya kasih cara liciknya. Ya, sampean lihat Mbak Ida atau teman-teman lihat di daftar pustakanya dari jurnal itu. Jadi daftar pustakanya itu Thomson bukunya apa. Nah, itu yang ditulis. Jangan dari jurnalnya. Jadi logikanya kalau kamu mau ngutip jurnal, itu yang dikutip adalah hasil penelitiannya, bukan teorinya. Kalau teorinya yang mau dikutip, ya ambil referensi aslinya. Begitu Mas Ozi. Nangkep ya? Oh iya, Pak, paham, Pak. Oke. Nanti saya akan jelaskan lagi kalau memang ada kebingungan dari teman-teman. Mungkin Mbak Ida ini adalah seminar proposal terlama ya. Nggak tahu teman-teman yang lain seminar proposalnya lama apa enggak. Karena Lumayan, Pak. Kata teman-teman lumayan. oh iya. Ya, karena memang saya baru pertama kali kalian karena ini aji mumpung lah. Saya bisa menjelaskan sekalian ke teman-teman yang lain. Ini nanti saya akan record kan, sudah saya record terus nanti saya akan upload di YouTube. Nanti kalau teman-teman yang ada kebingungan lagi nanti akan bisa melihat lah di YouTube-nya atau nanti ada yang perlu didiskusikan kita bisa langsung lewat WA. Ada lagi pertanyaan Mbak Ida? Yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita mungkin memberikan applause dulu buat Mbak Ida. Congratulations Mbak Ida sudah menyelesaikan seminar proposalnya. Kita tunggu perbaikannya. Selamat tinggal. Kita bisa foto bersama dulu lah. Ini sejarah buat saya pertama kali seminar proposal. Yang bisa mengaktifkan videonya silahkan. Aku pakai punyamu aja. Iya benar. Ini yang belum diaktifkan ada Mariono, Alvira, Amir, Neng Susi, Rizky Anissa. Kita tunggu sebentar. Mana lagi? Mariono ada nggak? Ini momen bersejarah saya dan momen bersejarah Mbak Ida. Jadi harus diabadikan. Belum semua ini, Mbak? Belum, Pak. Tunggu sebentar. Oke. Kita tunggu dulu. Sampai semua. Oke, kalau ini 4 orang belum terbuka, kita langsung saja. Mas
Safri, itu backlight nggak kelihatan muka gantengnya? Kan bisa Ya Pak, nah gini. disesuaikan. Kelihatan ya Pak. Kurang ganteng kamu nanti kalau kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi ya. Udah siap semua belum? Apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga yang belum segera menyusul, yang sudah segera Amin. lanjut studi, yang sedang proses segera diselesaikan. Oke, terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Saya pikir juga cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Mbak Ida bisa segera diperbaiki kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau